Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Jadi ini khusus untuk pertanian yang secara umum ini Pak Aris. Ya. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan narasumber yang begitu penting untuk meningkatkan sumber daya manusia perkebunan. Itu kita undang kali ini Bapak Aris Sukaryawan. Beliau sekarang sebagai kepala ya Pak Aris ya? Ketua, Mas. Oh ketua ya, mohon maaf. Ya. Ketua STIPAP, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agro. Pokoknya nanti serahkan sendiri, saya nggak hafal ya. Saya hafalnya STIPAP. Ya. Jadi STIPAP itu apa ya? Saya tahunya LPP yang sudah sangat terkenal untuk mendidik SDM perkebunan. Nah, sekarang ada lagi STIPAP. Ini nanti biar dijelaskan bagaimana sih, ada pertanyaan nanti kalau mau sekolah perkebunan ternyata ada gitu loh. Jadi banyak yang mungkin belum tahu. Ya. Jadi dengan channel ini menjadi tahu, oh ada sekolahnya. Mau menjadi asisten ada sekolahnya. Mau menjadi manajer pun ada sekolahnya gitu. Jadi lengkap. Ya. Jadi waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Aris untuk menjelaskan tentang perihal STIPAP itu sendiri. Silakan monggo Pak Aris. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ini kolega ataupun netizen idolanya Mas Agus gitu ya, yang mengidolakan Mas Agus di channelnya Mas Agus. Terima kasih sebelumnya Mas Agus sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk lebih mengenalkan gitu ya, mengenalkan STIPAP ke masyarakat yang lebih luas. Izin bagi yang sudah mengenal barangkali, tapi bagi khalayak yang belum begitu tahu atau kenal dengan STIPAP, izin memperkenalkan diri. STIPAP adalah sekolah tinggi milik LPP yang saat ini statusnya menjadi bagian dari holding perkebunan, salah satu anak perusahaan holding, berdiri tahun 2005. Sebelumnya sebenarnya metamorfosis atau transformasi dari PAUP dulu, Mas Agus. Oh, iya, Pendidikan Ahli Usaha Perkebunan. Ini awal mula sebelum menjadi STIPAP adalah PAUP. Sama ya, PAUP juga didirikan oleh LPP. Sementara LPP dulu sempat bertransformasi dari College Gula Negara, Akademi Gula Negara, sekolah gula lah dulu di perkebunan di Jawa, di Jogja tepatnya. Tapi kemudian di era 70-an berkembangnya komoditi non gula, sawit, karet gitu, membuat LPP bertambah areal gitu, tidak hanya di Jogja, tapi membuka kampus di Medan. Nah, di Medan inilah STIPAP berada, dan saat ini dengan 2 prodi, memiliki sekitar 1.500 mahasiswa, dan alumninya alhamdulillah sudah tersebar di banyak perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan swasta dari Sabang sampai Merauke. Di BUMN juga kebetulan alhamdulillah sudah banyak yang masuk, ada lebih dari 100 orang alumni kita yang tersebar di BTPN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 BTP, kurang lebih dari 100 orang. Oh iya. Kemudian saat ini mengelola 2 program studi, budidaya perkebunan dan
teknologi hasil perkebunan. Seperti barangkali ada di background, sesuai dengan arahan Mas Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Pak Nadiem Makarim, bahwa perguruan tinggi itu harus membuka diri dengan istilahnya sekarang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Mas. Oh iya, iya. Ya, jadi program ini dicanangkan Pak Menteri dengan melibatkan berbagai stakeholder. Kalau PPKS barangkali tidak asing lagi ya, PPKS dan lembaga-lembaga terkait di BUMN, PTBN, dan sebagainya. Tapi swasta dan juga instansi-instansi terkait, pusat penelitian, perguruan tinggi, juga mitra korporasi yang lain harus sinergi ini. Tujuannya untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi link and match, bagi ya keterkaitan dengan dunia industri, dunia usaha gitu, dengan menjalin kerjasama. Itu kira-kira, Mas. Kemudian di sisi mahasiswa juga punya kebebasan untuk memilih. Dari konsep Merdeka Belajar itu, program 8 semester di 4 atau S1, itu ada 3 semester yang mahasiswa boleh memilih di perguruan tinggi lain, di program studi lain, atau di praktek di industri, atau penelitian di tempat lain, atau proyek kemanusiaan, atau pengabdian masyarakat, dan sebagainya. Ini mereka punya kebebasan. Dan kampus wajib memfasilitasi kemerdekaan itu. Gitu kira-kira, Mas. Yang saat ini sedang kita laksanakan. Belum lama kemarin, bulan lalu kita mengadakan launching implementasi Merdeka Belajar. Kebetulan kemarin difasilitasi PTBN 2, kita ada 85 orang lagi magang di PTBN 2. Kebetulan Pak Kepala Puslit Sawit, kemudian Kepala Balai Karet juga berkenan hadir waktu itu. Pak Aris, ya sambil tanya-tanya ini, kalau saya lihat di belakangnya itu kan Pak Aris, ya. Sekolah di Stipap itu kok macam pendidikannya tentara ya, badannya jadi kekar-kekar, militer gitu. Apa betul itu? Seragamnya pun gitu. Gimana itu? Kerapian militer sedikit ya, agak berbau militer, mungkin kesan orang pasti disiplin gitu. Itulah yang sebenarnya kita ingin tuju. Kerja di kebun juga sangat harus mengedepankan kedisiplinan. Jadi pertama ditunjukkan dengan performa dulu. Ya. Seragam dan juga rambut harus juga cepat mengikuti tingkatan. Biasanya semakin tingkat 1, 2, 3, 4 gitu. Yang tingkat 1 masih agak botak gitu, kemudian pada tingkat 4 ini sudah agak panjang rambutnya. Gini tuh Mas Agus. Pak Aris, berarti kalau saya kan masuk di situ ya kan. Tapi perut saya kan semakin six pack gitu. Iya, betul. Iya kan. Iya. Terus kemudian ini Pak Aris. Ya. Tadi sebutkan kan mahasiswanya kan sekitar 1.000 lebih tadi. Ya. Itu kalau di mana-mana sekarang kan kita kalau cerita gender itu kan. Apa juga porsinya banyak laki-laki atau perempuan itu Pak Aris? Iya, sebenarnya kita nggak membatasi ya, Pak Agus, nggak membatasi gender, tetapi kadang dunia industri yang ya juga tidak membatasi ya, tetapi memang kendala di lapangan sangat kadang menjadi kendala gitu, karena mungkin kita tahu ya sebagai planters pagi-pagi 5:30 atau bahkan jam 5 sudah harus ke kebun gitu. Wanita sepertinya ada hambatan itu, ada kendala itu. Ya kita juga nggak bisa menafikan ya, meskipun
kuat pun tetapi juga agak riskan seperti itu. Sehingga dalam kebijakan kita kita tetap memberikan kuota antara 10 sampai 15%, Mas Agus, bagi yang perempuan. Oh iya iya. Iya, tetap ada. Iya. Tadi itu Pak Aris. Ya, sekarang kan mudah-mudahan dengan acara ini banyak yang tahu ternyata menjadi sekolah itu kan tidak harus bekerja yang formal di tempat perusahaan ya kan. Siap. Tapi kan lulus dari situ juga mengelola kebun sendiri kan juga jadi mantap paten gitu kan harusnya. Ya. Ya. Tadi kan Pak Aris sudah menyebutkan kalau saya kan mungkin sekolah di situ bisa jadi entrepreneur, jadi petani. Kan, tapi kan tadi juga laris juga nampaknya PTP sudah siap menampung ya kan. Ya. Kemudian swasta-swasta itu yang lain-lain itu gimana Pak Aris? Apa pangsa pasarnya? Baik, memang kurikulum yang ada itu kita desain mengacu kepada kebutuhan industri, Mas Agus. 80% memang kita arahkan untuk ke sana. Yang budidaya sebagai calon asisten gitu, asisten di lapangan di kebun, kemudian yang teknologi pengolahan hasil di pabrik. Tapi kita tidak juga pungkiri ada sebagian alumni kita yang jadi dosen ataupun kerja di lembaga-lembaga penelitian, pengkajian gitu ada juga. Kemudian sebagian yang seperti Mas Agus sebutkan tadi menjadi wirausahawan atau meneruskan usaha orang tuanya. Jadi memang porsi anak-anak petani ini juga kami beri tempat, Mas Agus. Kami bisa sampaikan, mungkin halayak bisa memanfaatkan ini. Kita 2 tahun berturut-turut ini mendapatkan fasilitasi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ya. Dapat beasiswa ya kan Pak Aris. Ya, 4 tahun dibiayai oleh Kementerian Keuangan BPDPKS ini, dan sasarannya adalah anak petani. Harapan BPDB memang kinerja petani ini bisa meningkat dengan peningkatan SDM-nya gitu. Jadi bisa sih tetap bekerja di industri bisa, tetapi harapannya anak-anak petani inilah yang menjadi sosok guru atau penopang kinerja orang tuanya kelak gitu kan, juga harus estafet juga ya. Kira-kira gitu. Perubahan generasi kan harus disiapkan juga tadi ya, kan. Betul, ini sudah pada mulai persiapan ganti yang milenial kan ya, gitu. Ya, betul. Terus ini mungkin yang terakhir ini Pak Aris. Ya. Ya itu kalau mau sekolah di situ mahal enggak itu Pak Aris? Nanti mahal kali ya itu. Tapi gimana kira-kira itu jawabannya? Ya ada harga ada rupa ya Mas. Worth it lah, mudah-mudahan worth it itu. Serapan alumni Stipab cukup tinggi ya saat ini. Banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan kepercayaan kepada alumni kita. Tetapi mahal juga bukan sasaran kita memberikan layanan yang harus mahal untuk mendapatkan layanan bagus gitu ya, bukan seperti itu. 2 tahun ini kita mencanangkan pemberian beasiswa bagi yang berhak, bagus. Jadi biar netizen tahu juga, tahun lalu 2020 itu lebih dari 20% mahasiswa kita menerima beasiswa. Jadi yang 70% reguler, yang 30% lebih bahkan 31% gitu mendapatkan beasiswa. Seperti salah satunya tadi dari BPDPKS, kemudian dari holding. Dari holding ini memberikan cukup banyak kemarin 44 orang, tetapi didistribusikan prioritasnya ke anak-anak karyawan PTPN 2, 3, 4, 5 itu, dan mereka mendapatkan fasilitas ya, bisa kuliah dengan biaya yang sangat minim, paling biaya hidup dan sedikit untuk
untuk keperluan pribadi ya, tetapi sekolahnya sudah tidak bayar. Kemudian bahkan ada beasiswa juga, kita kemarin dapat 45 orang difasilitasi dari LL Dikti, itu bagi yang tidak mampu. Keluarga yang ekonomi punya keterbatasan ekonomi gitu tetap bisa berkuliah di Stipab, tetapi dengan syarat tentu saja Pak Agus. Ya. Harus berprestasi baik akademik maupun non akademik. Ya. Seperti itu Mas Agus. Terima kasih Pak Aris sudah menyampaikan kondisi Stipab yang orang mau sekolah di sekolah perkebunan, kira-kira kan gitu mudahnya. Siap. Karena linksnya itu sejarahnya itu kan dari LPP. LPP kan dari dulu udah berhasil mendidik SDM perkebunan lah terutama. Iya. Jadi Stipab itu apa? Ya LPP kan gitulah, udah deket lah itu. Tentunya kan pengajar-pengajarnya juga sudah yang sangat berpengalaman. Ya. Tidak hanya dari dalam, juga dari mana-mana yang memang sering diundang begitu. Iya. Demikian Pak Aris, terima kasih. Mudah-mudahan ini nanti kalau ada yang komen, nanti saya lempar ke nomornya Pak Aris supaya tanya langsung bagaimana pendaftarannya menjadi mahasiswa Stipab. Ya. Terima kasih Pak Aris, mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama Mas Agus, terima kasih juga diberi kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.